Pendapatan daerah Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Dari tahun 2021 sebesar 415 miliar rupiah, kini menjadi 535 miliar rupiah. Sejumlah guru honorer berunjuk rasa setelah Pemkab Brebes membatalkan P3K. Bahkan seorang guru histeris hingga jatuh pingsan. Kontingen Prosadin Kendal targetkan mengulang sejarah Prosadin kedua tahun 2013 yang menjadi juara umum dalam perhelatan tingkat Jawa Tengah. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Gara-gara pengajuan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dibatalkan oleh Pemkab Brebes dengan alasan tidak adanya anggaran. Ratusan guru honorer yang sudah lolos passing grade memprotes pembatalan tersebut. Bahkan seorang guru sempat histeris hingga jatuh pingsan saat diwawancarai media. Terungkapnya pembatalan 587 guru honorer di Kabupaten Brebes yang lolos passing grade menjadi P3K terungkap saat rapat dengar pendapat Nunuk Suryani, Dirjen GTK Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI di Jakarta pada Kamis kemarin. Bahkan video TV Parlemen DPR RI viral dan membuat ratusan guru honorer di Brebes memprotes kepada Pemkab Brebes yang dinilai tidak berpihak pada nasib mereka. Ratusan guru honorer itu pun Jumat pagi mendatangi kantor Dindikpora Kabupaten Brebes untuk menanyakan pembatalan yang dilakukan BPSDMD Brebes dengan alasan pemerintah daerah tidak memiliki anggaran. Salah satu guru honorer Susilowati yang mengaku sudah mengabdi selama 18 tahun dan ikut mendatangi Dinas Pendidikan setempat sempat menangis histeris hingga jatuh pingsan saat diwawancarai media. Yang pertama, PG itu sudah terakomodir semua ya, terutama guru pendidikan agama Islam. Tetapi kemarin ada sebuah jawaban, kalau itu semuanya itu di-cut. Ada apa gerangan? Maksudnya apa di-cut? Dihapus, dicabut. Berapa? Kenapa? Semuanya Pak, 538. Alasannya apa udah? Alasannya itu karena anggaran. Anggaran dari? Anggaran dari pemerintah daerah. Sekarang saya mau tanya Pak, kenapa yang kemarin 2.800 ini hanya 538 tidak bisa? Kenapa? Ada apa dengan semuanya? Coba. Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dindikpora Brebes Rianto sudah mengusulkan semua formasi guru P3K ke BKPSDMD Brebes, namun ternyata kemampuan APBD tidak bisa mencukupi untuk mengakomodir keseluruhan guru honorer yang mencapai 1.285 formasi. Ya, karena kemarin Ada informasi di rapat RPD dengan RPD Komisi 10 itu kan menyampaikan bahwa Kabupaten Brebes mencabut untuk kuota tahap 3 sejumlah 1.285. Nah, padahal Kabupaten Brebes sedang mengusulkan 535 yang passing grade. Nah, itu upaya yang kami lakukan dari kemarin loh, sudah berupaya. Jadi ketika Bu Nunuk menyampaikan di RDP ini langsung di Kemenpan RB. Itu kami posisi lagi di Kemenpan RB dan mengusulkan yang 537. 1258 itu formasi P3K umum sisa. Tapi untuk pending dulu, Pak. Oh, yang formasi guru semuanya. Iya, kan sisa dari 4.112 masih sisa 1.285 itu. Sementara Sekda Brebes Joko Gunawan menjelaskan bahwa Pemkab Brebes sebelumnya sudah menyusun APBD dan berkirim surat ke Kementerian Keuangan. Namun anggaran yang didapat sekitar 84 miliar rupiah sehingga tidak mencukupi kebutuhan yang mencapai 260 miliar untuk 4.196 tenaga honorer. Jadi kita sampaikan pada tanggal 26 Agustus kemarin kebutuhan penganggaran untuk P3K di Kabupaten Brebes sejumlah 4.109 orang itu diperlukan sekitar 260 miliar. Sudah kita sampaikan ya seperti itu. Kebutuhannya ya Pak itu ya? Kebutuhan penganggaran untuk yang sudah berjalan 2.822 P3K dan rencana pengangkatannya di 2022 itu dalam 1 tahun sejumlah 260 miliar. Kemudian di akhir September kemarin kita sudah menerima alokasi dana transfer daerah dari pusat ke kita
Di situ ada anggaran earmark-nya P3K sejumlah 84, sekian miliar. Jadi ada kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan kita dengan alokasi anggaran earmark P3K dana transfer daerah dari pusat. Pihak guru honorer yang kecewa dengan sikap Pemkab ini berencana akan menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Brebes bila tuntutannya tidak diakomodir. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. PCN Bupati dalam audiensi ke DPRD Pati menyampaikan evaluasinya atas kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang menerapkan 5 hari kerja di wilayahnya. PCN Bupati menyoroti kebijakan 5 hari kerja berdampak pada pendidikan madrasah diniyah ataupun TPQ yang tergusur jam belajarnya karena penerapan 5 hari kerja bagi sekolah. Kebijakan 5 hari kerja yang diterapkan PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro memunculkan beragam persepsi. Meski masih dalam tahap percobaan, PCN Bupati menyampaikan evaluasinya atas kebijakan 5 hari kerja khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam audiensi di DPRD Pati pada Kamis lalu, PCN Bupati menyampaikan bahwa kajiannya lebih kepada efek yang ditimbulkan dari kebijakan 5 hari kerja tersebut. Ketua PCN Bupati saat ditemui awak media mengungkapkan bahwa selain kelelahan bagi para siswa, kebijakan 5 hari kerja bagi pendidikan yakni bertabraknya waktu belajar di Madin atau TPQ dengan jam sekolah karena siswa harus pulang lebih sore dari biasanya. Kita lebih kajiannya kepada efek yang ditimbulkan kalau 5 hari kerja selain kelelahan anak-anak sampai sore. Yang kedua, ada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang juga dibuka oleh masyarakat, jam-jamnya juga sama di jam-jam setelah pulang sekolah. Dan ini kan akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Menanggapi evaluasi dari PCN Bupati tersebut, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera berdiskusi dengan PJ Bupati Pati. Pihaknya mengaku menunggu masukan dari tokoh masyarakat yang lain terkait evaluasi kebijakan 5 hari kerja di Pati tersebut. Evaluasi 5 hari kerja saya tadi sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan apa yang disampaikan baik dari Komisi D maupun teman-teman PCNU. Tentunya kami nanti akan berkoordinasi dengan PJ Bupati karena yang mempunyai kewenangan ada PJ Bupati. Nah, kami juga menunggu masukan dari tokoh atau dari masyarakat yang lain terkait dengan 5 hari kerja ini. Jadi kami tidak hanya mendengarkan dari satu pihak. Berarti sudah ditangkap ya kekhawatiran Madin sama TPQ ya Pak? Ya sudah kami tangkap. Jadi nanti tinggal bagaimana menyamakan persepsi. Iya, gitu. Seperti diketahui, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro telah melaksanakan kebijakan 5 hari kerja sejak 10 Oktober yang lalu. Saat itu pihaknya mengaku akan uji coba dan akan mengevaluasinya setelah berjalan 1 bulan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane kurang update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan piye iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe
Solaran delok film-film ini iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun usai membahas persetujuan 2 raperda di Rumah Paripurna DPRD Kendal. Dalam keadaan sehat walafiat. Pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal tahun ini ditargetkan sebesar 535 miliar rupiah. Angka ini mengalami kenaikan luar biasa jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 415 miliar rupiah. Artinya untuk PAD Kabupaten Kendal tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Pendapatan asli daerah terbanyak dari sektor pajak, baik itu pajak bumi dan bangunan maupun pajak lainnya. Saat ini DPRD Kendal sedang membahas 2 raperda tentang perusahaan perseroan daerah farmasi dan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya, penyusunan raperda dapat berasal dari bupati yang didasarkan pada program pembentukan peraturan daerah dan ditetapkan setiap tahun dengan keputusan DPRD Kendal. 2 raperda Kabupaten Kendal yang disampaikan adalah raperda perusahaan perseroan daerah farmasi dan pengelolaan keuangan daerah. Dari masing-masing fraksi memberikan tanggapan yang akan dikaji dan dijawab oleh Bupati Kendal. Dengan disusunnya raperda ini, Bupati berharap nantinya dapat mewujudkan kepastian hukum sekaligus merespon dinamika yang ada di daerah Kabupaten Kendal. Bupati juga menyampaikan untuk penyempurnaan materi lainnya, sebagaimana diatur dalam raperda segera dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia khusus dan dapat disetujui bersama dalam waktu tidak terlalu lama. Untuk penilaian di tahun 2022 masih menunggu sampai di akhir tahun karena di 2 bulan terakhir ini kita mendorong terus kepada eksekutif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai yang telah disepakati bersama dalam APBD tahun 2022. Masih banyak yang harus dikerjakan tentunya dari sisi serapan anggaran belanja ataupun potensi untuk mencapai pendapatan. Tentunya kita dorong terus sampai di 2 bulan terakhir ini
Mudah-mudahan belanja bisa maksimal, itu tandanya nanti silpanya sedikit dan PAD juga tercapai. Itu artinya kinerja dari eksekutif sudah mampu untuk menaikkan pendapatan asli daerah Kabupaten. Makmun mengakui masih banyak yang harus dikerjakan oleh Pemkab Kendal, terutama dari sisi serapan anggaran belanja ataupun potensi yang mencapai pendapatan bisa maksimal. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menargetkan PAD tahun ini sebesar 535 miliar rupiah. Angka ini mengalami kenaikan luar biasa jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 415 miliar rupiah. Perusahaan perseroan daerah farmasi Kendal dalam rangka meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah yang transparan dan akuntabel, diperlukan sistem tata kelola perusahaan yang baik selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah Kabupaten Kendal terkait dengan perubahan bentuk badan hukum farmasi dari perusahaan daerah farmasi dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah atau perseroda dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 331 ayat 3 junto pasal 402 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahan, di mana ketentuan pasal 402 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan BUMD yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Dan ketentuan pasal 331 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Sementara jawaban raperda yang dibacakan oleh Wakil Bupati diterima oleh eksekutif, sehingga dengan ditetapkan raperda ini nantinya bisa mendongkrak masalah pengelolaan keuangan daerah dan perseroan perusahaan daerah farmasi. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kontingen Pekan Olahraga dan Seni Antardiniah atau Porsadin Kendal targetkan raih juara umum di perhelatan Porsadin tingkat Jawa Tengah tahun 2022. Target ini ingin mengulang sejarah saat Porsadin kedua tahun 2013 lalu yang membawa Kabupaten Kendal menjadi juara umum. Bupati Kendal Bapak Haji Diko. Ketua DPC Forum Komunikasi Takmiliyah Kabupaten Kendal selaku pimpinan kontingen Porsadin Kendal Ahmad Fauzan mengatakan, targetnya bisa meraih juara umum karena ingin mengulang sukses Porsadin kedua tahun 2013 lalu di Kabupaten Brebes. Kemudian pada Porsadin tahun 2017 juga meraih beberapa medali, yaitu 3 emas dan 2 perak. Porsadin tingkat provinsi digelar selama 3 hari mulai tanggal 3 sampai 5 November di Kabupaten Kudus. Semuanya yaitu 30 peserta atlet yang meliputi dari 16 cabang lomba. Untuk olahraga apa aja? Olahraga ada bulu tangkis tunggal putra putri, ganda putra putri, tenis meja tunggal putra putri dan ganda putra putri, catur cepat, kemudian ada lari sprint 60 meter putra putri dan lari sprint 80 meter putra putri. Untuk seninya Pak? Untuk seni ada Musabakoh Qiraatul Kutub, Sabinatul Najah, MTQ, Tahfidz Juz Amma, Puisi Islami, kemudian Murotal wal Imla, serta yang pengetahuan ada cerdas cermat. Targetnya Pak? Targetnya kita insya Allah bisa juara umum karena kita mengulang pada tahun 2013 Porsadin yang kedua di Brebes Kendal jadi juara umum. Sekretaris Kontingen Porsadin Kendal Muhammad Agus Budiono menambahkan, semua nomor lomba mengikutkan putra dan putri. Peserta merupakan hasil seleksi terbaik mulai dari tingkat kecamatan hingga seleksi tingkat kabupaten. Jaringannya kita sudah lakukan seleksi tingkat kecamatan dahulu, kemudian berjenjang ke tingkat kabupaten. Nah, hasil dari tingkat kabupaten ini yang akan dibawa ke provinsi di Kudus. Betul. Dari setelah masuk di tingkat kabupaten, kita istilahnya apa? Memberikan pembinaan lagi, drilling lagi kepada peserta atau kepada atlet agar siap nantinya
maju di tingkat provinsi dan membawa nama baik Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal sendiri mengirimkan 30 atlet untuk 16 cabang lomba. Pada cabang lomba seni meliputi tahfidz juz amma, murotal, kaligrafi, pidato bahasa Arab, pidato bahasa Indonesia, qiraatul kutub safinatun najah, puisi islami, dan MTQ. Sedangkan cabang olahraga meliputi lari 60 meter, lari 80 meter, catur cepat, tenis meja, dan bulu tangkis, serta cerdas cermat. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.